Capres nomor urut 02 ini dalam pidatonya berjanji ia akan memulangkan Habib Rizik, bahkan menjemput sendiri Habib Rizik dari Arab Saudi kembali ke tanah air. Janji yang kemudian dinilai kampanye jualan yang harus diwaspadai kubu petahana. Namun pertanyaannya, realistiskah janji Prabowo Subianto ini? Kami soroti janji Prabowo jemput Habib Rizik. Begitu saya menang, saya akan kembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Ribuan warga Pamekasan, Jawa Timur tumpah ruah di jalan utama menyambut kedatangan Capres 02, Prabowo Subianto pekan lalu. Mereka menantikan pidato kebangsaan Sang Jenderal di hadapan ribuan santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Di tengah riuhnya sambutan massa, Prabowo melontarkan sebuah janji yang seolah memang ingin didengar para pendukungnya. Menjemput Habib Rizik Syihab. Dalam istimewa yang kedua saya sudah tanda tangan. Begitu saya menang, saya akan kembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizolimi, saudara sekalian. Semua ulama yang dizolimi, semua ulama yang dipersekusi akan kita bela, akan kita bebaskan. Emak-emak yang ditahan juga akan kita bebaskan. Bagi Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai pengusung Prabowo, janji Prabowo itu menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kontrak politik hasil ijtima ulama. Jadi yang saya pahami itu adalah upaya beliau untuk mendeklar tentang komitmen beliau melaksanakan janji-janji yang sudah beliau sampaikan. Dan sewajarnya begitu, siapapun yang membuat kontrak politik, ya konsekuensinya dia harus menjalankan. Dan kontrak politik beliau dengan para ulama adalah kalau beliau dimenangkan dalam Pilpres, maka beliau akan menjemput Habib Rizik pulang ke Indonesia. Tapi intinya adalah dipentingkan betul siapapun yang sudah berjanji kepada rakyat itu untuk melaksanakan janjinya. Jangan seperti sekarang ini banyak janji-janji pada Pilpres 2014 ternyata sekarang tidak dilaksanakan dan bahkan masih berjanji lagi. Jadi saya kira moralnya adalah di situ bahwa beliau ingin menegaskan bahwa beliau sudah berjanji dan beliau akan menepati janji yang sudah beliau janjikan itu. Sementara tim kemenangan nasional Jokowi Ma'ruf menanggapi santai janji Prabowo itu. Mereka memaklumi janji Prabowo itu sebagai upaya untuk meraih suara saja. Ini kan sebenarnya ya namanya orang bercita-cita, berkeinginan, ada kehendak kan ya silakan saja. Tapi ya kalau berdasarkan kami tentunya Mbak Maria dari hasil survei yang ada, dari 5 survei juga yang terakhir ini yang menyatakan selisih dari pasangan 01 dengan mitra kompetitornya, mitra kompetisinya itu sekitar 20%. Jadi sebenarnya yang diperebutkan hanya tinggal 4-5% lagi saja untuk memenuhi tingkat kemenangan. Nah ini bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi sah-sah saja lah kalau dalam mencapai hal itu mengatakan mau menjemput atau apa atau bahkan apa saja yang mau dijanjikan. Yang paling penting sebenarnya bagi Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti Pak Jokowi sudah membuktikan apa yang dikerjakan. Nah tentu kita merasakan bahwa ini belum sempurna karena itu kita memang butuh beliau 1 periode lagi. Sebenarnya itu Mbak Maria. Habib Rizik Syihab saat ini statusnya masih dicekal pemerintah Arab Saudi sehingga tak bisa kembali ke Indonesia. Habib pergi ke Arab Saudi untuk berumroh pada 2017 lalu dan belum kembali lagi setelah menjadi tersangka dalam kasus percakapan mesum dan penodaan Pancasila. Namun realistiskah upaya Prabowo untuk memulangkan warga negara yang sempat bermasalah dengan hukum?
Bagi pengamat politik Hendra Satrio, janji Prabowo menjemput Rizik merupakan janji yang memungkinkan, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, Habib Rizik dinilai punya pengaruh massa umat Islam yang cukup besar. Menurut saya itu sebuah janji yang masuk akal, karena sebagai presiden maka dia adalah kepala pemerintahan, juga kepala negara, termasuk juga paling matang tertinggi TNI. Jadi apapun dia bisa dilakukan selama itu masih dalam ranah hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kekuatan Habib Rizik ini juga tidak bisa dianggap remeh. Surveinya LSI, surveinya kedai kopi, bahkan pernah menstated bahwa kalau sampai FPI ini menjadi partai politik maka elektabilitasnya bisa sampai mencapai 13%. Jadi artinya suara Habib Rizik ini tidak bisa dianggap kecil gitu. Dan kemudian langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini hanyalah untuk memastikan bahwa tidak ada pergeseran suara yang tadinya memang sudah memilih Prabowo kemudian bergeser memilih Jokowi. Nah, saat ini yang harus dipikirkan adalah Pak Jokowi gitu, gimana cara mengcounter sebuah ide yang menurut pendukung Prabowo sebuah ide yang luar biasa. Apakah kemudian Jokowi juga mengutus timnya untuk menjemput Habib Rizik saat ini? Itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang mau dikabulkan harapannya? Mau saya pada saat Jokowi menjemput atau Prabowo menjemput, mana yang diterima oleh Habib Rizik? PKS menjelaskan saat ini Habib Rizik sudah tak lagi memiliki masalah hukum di Indonesia karena semua kasusnya sudah di SP3-kan alias dihentikan penyidikannya. Sehingga janji Prabowo untuk menjemput Habib Rizik bukanlah upaya mencampuri hukum. Dan yang disampaikan adalah Habib Rizik posisi sekarang dalam konteks hukum di Indonesia nggak punya masalah hukum. Karena sudah dikeluarkan SP3 untuk Habib Rizik. Jadi kalaupun beliau dijemput setelah beliau jadi presiden, ya itu adalah hal yang wajar saja mengembalikan warga negara Indonesia yang tidak mempunyai kesalahan hukum. Dan biasanya kemudian ditanya kenapa nggak sekarang saja? Kenapa nggak sekarang? Karena memang janjinya Prabowo dengan para ulama adalah mengembalikan setelah beliau terpilih sebagai presiden. Jadi kalau opsinya sekarang, ya itu bukan bagian dari yang beliau janjikan. Janji beliau kepada para ulama adalah mengembalikan Habib Rizik setelah terpilih sebagai presiden. Akankah janji ini terlaksana jika Prabowo menang Pilpres nanti? Lalu bagaimana jika Jokowi yang kembali menjabat untuk periode kedua? Pertanyaan yang baru akan terjawab usai Pilpres April mendatang.